Yuk, perhatian. Pembacaan kali ini aku ingin memberikan tema yang tadinya dia menolak kamu, namun sekarang malah kecarian. Tadinya dia menolak kamu, tapi sekarang kayaknya dia ngerasa, wah dia butuh kamu juga ya. Setelah tidak dikejar-kejar sama kamu, dia yang ketagihan sama kamu. Nah, sekarang kita akan coba untuk bukakan energinya. Tadinya menolak kamu, sekarang kecarian kamu. Manusia tuh nggak bisa ditebak ya teman-teman. Tapi inilah namanya sesuatu yang pasti itu pasti saham cinta. Saham dan cinta. Kita buka kartu pertama. Nanti kita baru akan ungkap siapa orangnya di belakang ya, tapi aku akan membacakan untuk energinya dulu, dimana tidak bisa cocok untuk semuanya. Dan aku di sini membuka ada kartu pertama yang kita ambil adalah Eight of Swords. Eight of Swords itu artinya apa? Ada seseorang yang ternyata diam-diam itu lama-lama kayak energi kamu tuh kayak masuk gitu ya. Lama-lama dia terkontaminasi dengan perhatian-perhatian kamu, terkontaminasi dengan energi kamu. Kemudian di sini aku melihat namanya kalau orang udah terkontaminasi biasanya apa? Biasanya itu akan mulai kepikiran, mulai kayak mempertimbangkan. Kok lama-lama sepi ya? Kalau dia itu nggak ada nanya-nanya, aku gimana, kabar aku gimana. Ibaratnya kamu tuh admire-nya dia lah, ya, admire-nya dia. Awalnya dia kayak nggak mau. Tapi hatinya nggak taunya mau belakangan. Nah, ada kartu Two of Wands. Ini energinya ngecari kamu, teman-teman. Menunggu lagi, mencari kamu, melihat kesempatan. Kamu mungkin nggak ya hubungin aku lagi, walaupun aku awal-awal tuh cuek. Ada kartu Ace of Coin. Tuh, ada rasa penasaran yang besar. Ya, aku ngelihatnya ada rasa penasaran yang besar. Sebenarnya kamu tuh beneran serius gak sih sama dia? Jadi ini tipe-tipe orang yang pengen dikejar-kejar gitu loh. Dia itu ingin memastikan apakah memang benar ketika kamu waktu mengejar dia, kamu tuh memberikan energi cinta yang benar-benar tulus. Karena di sini sebetulnya yang ia cari adalah energi seseorang yang memberikan cinta murni kepada dia, cinta sebenar-benarnya, cinta seutuhnya. Nah, aku bisa bilang seperti ini ya teman-teman. Ada kartu The Lovers. The Lovers itu artinya adalah bagaimana dua kepala itu menjadi satu. Dan mungkin kalau awal-awalnya dia di sini keras sama kamu, ya, awal-awalnya keras sama kamu, sekarang udah mulai melunak. Malah pengen digodain lagi sama kamu, malah pengen di PHP-in lagi sama kamu. Kita kan nggak pernah tahu ya, kamu tuh ngedeketin dia cuman iseng atau gimana gitu kan, bercanda-bercanda doang apa beneran. Tapi ada yang di kepikiran kamu nih, gitu. Kita akan buka dulu deh siapa dia. Ini aku bagi dua ya teman-teman. Jika kamu mendekati seorang wanita, ciri-cirinya seperti ini. Setuju nggak kalau seandainya aku nanti buat video selanjutnya dengan ciri-ciri pria dan wanita, jadi nggak jadi satu gitu ya, ciri-ciri fisiknya. Ini yang pria, aku buka 5 dulu. Ini kalau kamu deketin pria, ini deketin wanita. Yang bawah wanita ya, wanita selalu di bawah. Nggak ada yang emansipasi wanita harus sama, tapi enakan pria dulu baru wanita, ya kan? Nah, di sini aku mulai dari atas dulu ya. Jika kamu mendekati seorang pria,
Prianya ini ciri-cirinya adalah seumuran ya. Kalau kamu wanita mungkin nggak nggak pilih umur yang jauh-jauh ya. Yang pasti kalau kamu lagi deketin ABG bukan dia, oke? Nah di sini umurnya sudah jelas, dia tuh pemikir yang handal ya, sudah pengalaman secara pikiran, berarti umurnya mungkin sudah matang. Kemudian di sini dia itu punya perencanaan mengenai keuangan yang bagus. Dia ini orangnya sebenarnya jago untuk mengelola keuangan. Itu yang aku bilang ya. Hidupnya tuh stabil, hidupnya tuh dia tuh suka sesuatu yang harmoni. Suka sesuatu yang bener-bener kayak apa-apa di rumah dilengkapi. Jadi dia bukan tipe orang yang kelayapan untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan tuh kalau kembali ke rumah, dalam kamar ya, dan dia sudah melengkapi dengan apa gadget atau apapun kesukaan dia. Di sini dia termasuk cowok romantis ya. Dia kalau jalan itu suka pegang tangan kamu sama kayak digambar aja lah ya. Dia punya adik perempuan, princess. Atau kamu di sini posisinya kamu lebih muda. Ya, ciri-cirinya seperti itu. Jika dia wanita, wah ini awal-awal dia adalah seseorang yang memang keras. No, no, no. Gitu ya, umurnya lebih muda daripada kamu karena di sini dia punya sifat manja, dia punya sifat yang keras ya. Dia orangnya cukup ini sebetulnya cukup memiliki daya tarik. Jadi ketika dia bicara sama orang itu kayak ada magnet gitu loh. Oh tertarik nih, entah itu dari mulut, entah itu dari cara pembawaan. Orang itu isi come isi go, mondar mandir aja gitu loh. Tidak begitu peka sama cinta, tetapi dia ini adalah orang yang sebetulnya apa ya, tanpa dia harus terlalu dekat sama orang, dia tuh sudah tahu informasinya ya. Dan di sini jujur aja, jika dia seorang wanita, dia bukan tipe orang yang punya banyak teman. Karena kenapa? Ya mungkin dia populer, mungkin dia orangnya sukses, berhasil, jadinya yang aku bisa bilang banyak konflik gitu loh ya. Dari cara bicaranya nih kadang-kadang juga nggak ngenakin orang. Jadi mungkin kalau wanita sama wanita mungkin agak sensi, tapi dia mungkin lebih condong ke energi maskulin. Kalau saya lihat di sini dia wanita tapi energinya memang maskulin, bukan yang feminin ya. Kalau misalnya wanita dengan energi maskulin, dandannya tipis-tipis gitu loh, bukan yang alami ya. Mungkin kalau dandan ya bisa aja nggak dandan, rambutnya mungkin pendek, mungkin cara bicara, mungkin kalau dia kelihatan feminin tapi cara bicaranya kayak laki, berani gitu kayak orang-orang apa di drama Korea ya kan, agak keras kalau ngomong. Nah itu mereka maskulin, menunjukkan sisi maskulinitas. Nah ini yang aku bisa cek di sini. Jadi ada perbedaan ya ketika pria yang mendekati kamu, ketika kamu mendekati wanita. Kita kan nggak pernah tahu ya, kamu wanita juga mendekati wanita juga bisa, kamu pria mendekati pria juga bisa gitu. Sekarang kan zamannya kan kita genderless, nggak jelas gitu. Jadi aku bagi dua ya. Setuju nggak kalau seandainya di channel siang ini aku bagikan seperti itu? Nah silakan komen di bawah ya, diperbanyak komennya yang positif-positif. Orang yang malu-malu sama kamu ini, saya ngelihatnya dia gini loh, menantikan kamu untuk nyapa dia lagi, menantikan dengan tenang kamu ngobrol sama dia. Walaupun kesannya kayak dia ini ogah-ogahan, tapi di situ ada rasa GR yang besar, menurut aku ya. Orang yang malu-malu tapi mau. Nih, diam-diam dia mengharapkan adanya sebuah koneksi lagi dari kamu. Kalau kamu di sini lama nggak koneksi sama dia, ternyata dia mengharapkan koneksi yang dekat sama kamu. Mungkin kamu sempat menyerah ya, karena orang ini tuh kayak nggak niat gitu loh sama kamu tuh. Ketika kamu deketin, dia mungkin belum suka sama kamu. Tetapi di sini dia yang sekarang ini akan menanti, akan sangat menanti ketika kamu komunikasi lagi sama dia. Tapi teman-teman, pembacaanku ini tidak bisa berlaku untuk semua orang loh ya. Jangan nanti kalau ditanya, Kamela ini tukang bohong lah, ini kan energi general, ada yang resonate dan nggak resonate. Tapi apa salahnya sih kalau kita berusaha? Di sini kartu Seven of Coins dan ada kartu Seven of Cups. Bagaimana dia sangat mengharapkan kamu? Berapa persen sih? Sekitar 70-80% ya dia ngarepin kamu. Karena di sini saya ngelihatnya
em, 7 pentacles dia tuh kayak berpikir jauh gitu loh. Ya, sebetulnya dia ini godain aku atau nanya-nanya kabarku, gimana sih, dia serius apa enggak sih, kedepannya kita bakal gimana sih. Nah itu ada pikiran seperti itu. Seven of Cups, dia tuh kayak ngebayangin kalau seandainya memang kamu adalah jodohnya, rencana-rencana apa yang bisa dilakukan gitu loh. Dia tuh udah mulai kayak menghayal, mungkin ya bisa aja kamu traveling berdua sama dia nggak lagi sendiri, ada yang nemenin ya kan. Dan ada kartu King of Swords. Kali ini dia tuh benar-benar pengen kehadiran kamu secara serius. Karena apa? Karena dia ingin mempertanyakan seberapa seriusnya kamu kepada dia. Apakah hubungan ini tuh hanya sebatas pacaran aja? Apakah bisa menikah atau bagaimana? Karena orang ini butuh penegasan. Mungkin buat kamu yang single, sama-sama single ini nggak berat. Tapi kalau seandainya kondisinya kamu yang deketin ternyata kamu sudah punya pasangan, ini berat buat kamu. Ya, jangan gantungin harapan anak orang dong, please. Walaupun dia udah tua, walaupun dia masih muda, jangan gantungin harapan orang, oke? Apa yang dia inginkan dari kamu? Ada kartu Page of Coins tuh, dia ngarepin adanya sebuah komunikasi atau perhatian-perhatian kecil lagi. Sebenarnya gini kok teman-teman, aku juga pernah kok kayak di secret admiring sama seseorang, tiba-tiba dia tahu nomor handphoneku, tiba-tiba pas dia say goodbye karena aku juga nggak mau diajak ketemu atau gimana, aku tuh udah rasa kayak sedih gitu. Wah, gue kehilangan friends nih, gitu loh, ya kan? Ini terjadi sama dia. Lama-lama, dia akan mulai membiasakan dengan treatment kamu. Semoga ini belum lambat ya sampai ke kamu. Queen of Coins, lagi-lagi dia kalau misalnya memang benar kamu sayang sama dia, dia akan memberikan 2 kali lipat sayangnya ke kamu. Makanya kamu sekarang coba dong untuk serius gitu loh, jangan cuma PHP, ajakin aja ketemuan ya. The Chariot, dia pengen melihat kamu tuh nyamperin, bukan cuman omong-omong doang di sosial media, tapi kalau bisa disamperin, ajak ketemuan, ajak ke kafe, bayarin makan, ya. Ada kartu King of Cups. Di sini dia udah mulai baper sama kamu, ya. Jadi kalau kamu bisa bilang, orang yang baper tuh pasti akan menginginkan treatment lebih. Kamu jangan stop di sini. Oke, aku akan jawab kenapa dia tuh awalnya nggak mau dan sekarang dia mau sama kamu. Awalnya tidak mau, lama-lama dia menginginkan kamu. Dia tuh baru kayak ngerasa empati sama kamu. Sebelumnya dia adalah orang yang mungkin punya traumatik. Di sini dia mulai kayak menerima kembali. Tuh. Mungkin kisah hidupnya dulu dia pernah ditinggal dengan seseorang yang dia cintai. Makanya dia nggak mau kayak jatuh ke lubang yang sama atau kejadian yang sama. Dia berharap ada seseorang yang bisa menemukan dia. Betapa berharganya dia, betapa dia itu memang betul-betul diinginkan. Banyak patah hati. Orang ini pernah hancur. Hancur karena sebuah kesalahpahaman dan dia menjadi korban. Bisa aja ya pasangannya yang dulu tuh jahat sama dia, tapi dia merasa dia yang udah banyak berkorban, terus disalah-salahin kayak gitu loh. Jadi aku harap semoga pesannya ini buat kamu yang tadinya PHP-in seseorang, pesan ini sampai ke kamu. Kenapa? Setiap penolakan pasti itu ada alasannya. Gak mungkin kalau misalnya gini, minimal lah penolakan kita tuh nggak cocok gitu loh. Mungkin standarku bukan kamu, atau kamu tuh sebetulnya tuh bisa cari yang lebih dari aku. Mungkin misalnya kayak energinya dia tuh kayak energi baik, energi apa gitu kan ya. Tapi menurut aku di sini sih saran aku yang terbaik sih kayak kamu itu harus kayak mulai menerima gitu loh. Kadang-kadang manusia itu kan lidahnya tidak bertulang teman-teman, ya kan?
Kemarin misalnya dia nggak suka sama kamu, sekarang tiba-tiba dia cinta kamu, itu nggak tahu. Mungkin ya, ketika kalian lagi datang dia tuh masih shock gitu loh, masih tertutup nih, cangkang hatinya masih tertutup. Tapi begitu kamu udah mulai kayak peresin dia, PHP-in dia atau gimana pun itu, dia udah mulai kayak terketuk hatinya. Iya kan? Terketuk hatinya tuh dalam arti kayak gini loh teman-teman. Mulai pelan-pelan kayak gunung esnya mencair, terus dia merasa kayak ada semangat lagi, tapi itu sangat slow dan kamu tuh harus memaklumi karena di sini dia dulu pernah dibuang, pernah tidak dihargai. Mau itu sama wanita, mau itu sama pria, ya pokoknya tidak dihargai. Hal terbaik yang mungkin bisa kau lakukan, dengan catatan kamu jangan bawa kalau kamu mau mendekati orang ini harus dengan serius. Tuh, aku merinding loh. Ini adalah perfect timing. Kalau kamu mendengar bacaanku, please hubungin dia. Please. Karena sekarang adalah momen yang tepat untuk kamu bereaksi. Di mana reaksi kamu nanti akan memberikan kesan baik. Pintu sedang terbuka-terbukanya. Kamu akan diiringi dengan kekuatan semesta. Dan jangan delay, jangan menunda-nunda apa yang bisa dikerjakan sekarang. Semuanya itu bisa sukses kalau kamu memang gigih dan mempercepat, ya. Jadi tidak ada menunda-nunda lagi. Segala sesuatunya dan semuanya di sini akan mensupport kamu, ya. Walaupun itu menurut kamu nggak mungkin, teman-teman, tetapi kartu ini sudah terbuka adanya perfect timing. Perfect timing adalah waktu yang tepat untuk kamu segera koneksi lagi dengan orang ini. Kak, aku gengsi ya udah, nggak usah. Ini hanya untuk orang yang punya nyali aja, yang berani untuk menyatakan untuk datang lagi. Ya, kadang-kadang orang tuh kalau punya traumatik nggak semudah itu untuk membuka hati, kecuali dia gatal. Berarti kalau dia agak kaku, nih nama-namanya. Kalau kamu ada nama dia di sini, ya udah silahkan. Ya berarti energinya nih cocok. Tapi misalnya memang nggak ada sama sekali, tetap berpaku pada kartu hijau ini. Ini adalah perfect timing. Aku yakin kamu menonton videoku tuh juga panggilan hati kok. Nggak disetting, bukan karena cuman pengen lihat aja. Ya kan? Nah, orang yang di sini dengan nama-nama yang ada, itu menjadi sign atau pertanda aku hanya buka jalan. Kalau kamu merasa pembacaanku oke, jangan lupa untuk di like, share, subscribe, dibagiin ke teman-teman kamu. Mau channel siang, channel Potato Tarot yang 15 menitan. Kalau teman kamu skeptis, kasih aja yang Potato Tarot. Kalau misalnya memang pengen yang lebih cinta lebih dalam lagi dengan pembahasan 17++ dan lain-lain, ya masuk 17++, bukan semua 17++ di channel malam aku. Kalau siang nih channel pencerahan aja, ya sembari nemenin kamu makan siang. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you next, see you, I love you, bye bye, assalamualaikum.